Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Selamat datang di kampus pembelajaran online sekolah kita tercinta SD Al Irsyad Pemalang. Alhamdulillah ketemu lagi ya dengan Ustazah hari ini dalam pembelajaran matematika. Sebelum Ustazah mulai, Ustazah berharap kalian sudah mengistiqomahkan sholat duhanya, dzikir pagi, murojaah surat, doa sebelum belajar, dan asmaul husnanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini Ustazah akan menjelaskan materi matematika tentang operasi hitung perkalian. Siap-siap ya. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di situ kalian dapat lihat ada 4 buah kantong yang berisi kelereng. Di setiap kantong masing-masing terdapat 3 butir kelereng. Jika kalian ditanya berapa jumlah kelereng seluruhnya, maka untuk menjawabnya kalian dapat melakukan operasi perkalian. Bagaimana cara operasi perkalian tersebut? Pertama, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan secara berulang sebagai berikut. 3 butir kelereng ditambah 3 butir kelereng ditambah 3 butir kelereng ditambah 3 butir kelereng. Bentuk tersebut dapat diubah menjadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 12. Sampai di sini paham? Maka dapat ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada operasi hitung perkalian. Di situ terdapat gambar yang bisa kalian lihat. Gambar di sebelah kiri berisi 3 buah keranjang yang masing-masing terdapat 5 buah apel, dan di sebelah kanannya terdapat 5 buah keranjang yang masing-masing terdiri dari 3 buah apel. Di sini jika dikalikan maka hasilnya sama, yaitu hasilnya 15. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Sampai di sini paham? Sifat perkalian yang selanjutnya akan kita pelajari ialah sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan pada perkalian menjelaskan bahwa hasil perkalian bilangan yang sama akan tetap memberikan hasil yang sama walaupun dikerjakan dengan urutan yang berbeda. Sebagai contoh, 2 dikali 4 dalam kurung dikali 5 itu sama dengan 2 dikali 4 dalam kurung 5. Hasilnya menjadi 8 dikali 5 dan sama dengan yang satunya 2 dikali 20. Hasilnya sama, yaitu 40. Jadi 2 dikali 4 dalam kurung dikali 5 sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 dikali 5. Setelah belajar tentang sifat-sifat pada perkalian, selebihnya kita akan belajar tentang perkalian dengan cara bersusun panjang.
Pada perkalian dengan cara bersusun panjang, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara sebagai berikut. Di sini kalian bisa lihat di buku kalian halaman 73. Di situ ada contoh soalnya ya. Sebelum kita mengerjakan terlebih dahulu, yang perlu kita ketahui langkahnya yang pertama yaitu adalah satuan dikali satuan. Dan langkah yang kedua adalah satuan dikalikan puluhan. Seperti contoh soal berikut ini. Yang pertama itu ada contoh soal 24 dikali 3. Maka cara yang pertama kita cari angka satuannya yang mana? Satuannya adalah angka 3 dan 4. Maka bisa kita kalikan langkah yang pertama yaitu dengan 3 dikalikan 4. Berapa hasilnya? Yaitu 12. Pinter. Langkah yang kedua, kita kalikan satuan dengan puluhan. Di sini satuannya berapa? 3, seperti tadi ya, 3. Dan puluhannya yaitu angka 2 yang nilainya 20. Maka bisa kita kalikan 3 dikali 20. Berapakah hasilnya? Hasilnya yaitu 60. Setelah langkah pertama dan kedua, selanjutnya langkahnya yaitu kita jumlahkan antara perkalian yang pertama dan kedua tadi, yaitu 12 ditambah 60. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu menjadi 72. Jadi bisa diperoleh hasil 24 dikali 3 sama dengan 72. Sampai di sini paham? Lagi contoh yang kedua, ada 43 dikali 6. Caranya, langkah yang pertama, satuan kali satuan. Kita lihat satuannya yang mana? Nah, satuannya ada di angka 6 dan angka 3. Maka bisa kita kalikan 6 dikali 3. Berapa hasilnya? Hasilnya menjadi 18. Langkah kedua, satuan dikali puluhan. Satuannya tadi berapa? 6. Dan puluhannya adalah 4 yang nilainya menjadi 40. Maka bisa kita kalikan 6 dikali 40. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 240. Pinter. Setelah ketemu perkalian kedua tadi, maka langkah selanjutnya kita jumlahkan seperti yang pertama tadi, yaitu menjadi 18 ditambah 240. Ingat ya, satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, dan ratusan ditambah ratusan. Karena ini ratusannya kosong, angka yang pertama, maka bisa kita peroleh angka 258. Jadi 43 dikali 6 sama dengan 258. Seperti itu. Paham ya? Setelah tadi perkalian dengan cara bersusun panjang, selanjutnya ada perkalian dengan cara bersusun pendek. Ya. Contohnya bisa kalian lihat di buku kalian halaman 75. Di situ ada contoh soal yaitu 24 dikali 5. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Cara yang pertama yaitu satuan dikali satuan. Di sini satuannya berapa? Satuannya ada 5 dan 4. Maka bisa kita kalikan 5 kali 4 berapa? Sama dengan 20. Setelah ketemu 20,
Jangan lupa kita tulis angka yang belakangnya saja, yaitu berapa? 0. Kita tulis 0. Yang duanya kita simpan dulu ya. Kita simpan angka 2-nya. Kita lanjut ke perkalian selanjutnya, yaitu satuan dikali puluhan. Satuannya berapa? Satuannya 5 dan puluhannya 2. Maka kita kalikan 5 kali 2. Hasilnya berapa? 10. Pinter. 10, jangan lupa kita tambahkan. Tadi kita masih nyimpen 2. Kita tambahkan 2 menjadi hasilnya 12. Setelah diperoleh hasil, bisa kita tuliskan 12. Maka setelah digabung menjadi 120. Jadi 24 dikali 5 sama dengan 120. Lagi ya, contoh soal ya. Contoh soal yang kedua. 57 dikali 3. Caranya. Cara yang pertama, satuan kali satuan. Menjadi 3 dikali 7. Berapa hasilnya? 21. Pinter. Kita tuliskan lagi angka yang paling belakang sendiri. Berapa? 1. 1 tulis di sini. 2-nya dikemanakan? 2-nya kita simpan lagi 2. Langkah berikutnya, satuan kali puluhan. Menjadi 3 dikali 5. Hasilnya berapa? 15. Tadi masih nyimpen 2. Kita tambahkan menjadi 17. Setelah diperoleh hasil, kita tuliskan di sini 17. Maka bisa diperoleh hasil menjadi 57 dikali 3 sama dengan 171. Paham anak-anak? Kalian, setelah tadi kita belajar ada perkalian dengan cara bersusun pendek, ada perkalian dengan cara bersusun panjang. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dengan cara tanpa bersusun. Untuk menghitung hasil perkaliannya, kita bisa lakukan dengan tidak menggunakan bersusun, tapi dengan cara sebagai berikut. Berikut contohnya ya. Yang pertama ada angka 43 dikali 2. Caranya sama. Seperti yang pertama, satuan kita kalikan dengan satuan. Di sini angkanya berapa satuannya? 2 dan 3. Maka bisa kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Pinter. Langkah yang kedua, satuan dikali puluhan. Satuannya mana ya? Satuannya 2 dan puluhannya 4. Maka bisa kita kalikan 2 kali 4. Hasilnya berapa? 8. Pinter. Setelah kita kalikan, maka kita peroleh hasil menjadi 43 dikali 2 sama dengan 86. Dari perkalian tadi ya, 8 dan 6 menjadi 86. Paham? Contoh yang kedua, ada 43 dikali 5. Caranya sama. Langkah yang pertama, satuan dikalikan satuan. Hasilnya berapa? Satuannya ada 5 dan 3. Bisa kita kalikan 5 kali 3 sama dengan 15. Tapi ingat, kita tulis yang angka paling belakang saja, yaitu 5. Satunya kita simpan ya. Dan langkah yang kedua, satuan dikali puluhan. Satuannya ada 5 dan puluhannya ada angka 4. Bisa kita kalikan 5 kali 4.
sama dengan berapa? 20. Jangan lupa tadi kita masih nyimpen 1. Kita jumlahkan menjadi 20 ditambah 1 menjadi 21. Setelah kita peroleh hasil, maka bisa kita simpulkan menjadi 43 kali 5 sama dengan 215. Dari angka tadi ya, 21 kita tulis dan 5-nya tadi kita tulis di belakangnya menjadi 215. Paham ya anak-anak pinter? Dan sebagai tugas kalian di rumah yaitu membuat tabel perkalian dan menghafalkannya di rumah. Oke? Semangat ya anak-anak. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Demikianlah pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan untuk hari ini. Akhir kata, Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.